Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Haji Ahmaduddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang saya takwimi, dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fikih, yaitu furu'iyah, itu sudah terbiasa terjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ada satu yang menurut saya, di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujarami Al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin, ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu, semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi, la'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi banyak di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat, padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat khilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu mengenal, memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar, yang dimaksud itu Ibnul Arabi. Itu termasuk statement sing mimma yuhaddaru bih, jadi yuhaddaru anhu, termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghindari. Apalagi itu justifikasinya wa atba'u syafi'i la yabamuna. Sampeyan lihat di semua kitab usul fikih itu masyhur tuh ibtalul istihsan. Termasuk di kitab Sayyidina Muhammad Syari'atu wa Al-Khalid, semua kitab usul fikih Imam Syafi'i menolak istihsan apa menganjurkan? Menolak. Sekarang keyakinan orang banyak Imam Syafi'i menolak, dengan satu orang Imam Syafi'i memuji. Jumhur versus wahid satu orang. Doakan ya semoga Allah memberi tobat. Loh, saya tuh tahu betul itu. Jadi itu kan seseorang satu, yaitu Ibnul Arabi, mengfonis ashabu Syafi'i la yafhamuna. Padahal di semua kutubu Syafi'i, jumhur, memang mereka tahu kalau Imam Syafi'i itu menolak istihsan. Jadi itu jelas manis tahsana faqat syar'a itu kalimatu dzamin minhu, bukan kalimatu madhid. Itu jelas ya. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah, karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi, dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok, karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulang, tidak urusan dengan
puasa. Itu karena memang tadi malam yadullah kan al aslu fil asya al ibahah kan malam yadullat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu, tapi tidak urusan orang puasa. Ulang lagi loh ya. Karena salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Itu tidak dimasukkan sorihut tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya. Seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri. Sehingga itu tidak dimasukkan sorihut tolak, tapi dimasukkan padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duko. Orang santriku nak sing penggaweane kodok. Nah sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yo orang ngawur ya. Karena ya ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga agak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bisa jadi. Terus bojomu takut. Berarti aku bojone wong yo aja ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu, terus agak terganggu itu, padahal Nabi ngendikannya ya spontan, tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, ya kamu tidak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wa la ahlan lidzalik apa fat'al dzalika kafaratau wa zakatau wa ajr. Jadi apa ya, bawaan spontan itu pasti ada. Ya saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi Ibnul Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya mimma yuhadzaru anhu. Ya, pernah dengar toh? Lah yang dimaksud Syekhul Akbar itu kan Ibnul Arabi kan? Loh, saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama Syafi'iyah, semua al-usuliyun itu mesti menceritakan apa? Imam Syafi'i tidak percaya atau tidak setuju ada istighsa. Masa orang banyak ini kamu salahkan demi statement orang satu. Idza ikhtalafal jumhur wal fardu quddima jawab. Ya, semoga ini tobat, enggak ya enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir sudah bagus, lumayan lah, cara Quran itu. Tapi ya musuhnya jangan saya tetap. Kalau ada yang jauh seperti Abdul Wahab memadukan yang maksud. Oh, tidak mungkin, itu memang salah. Jadi cari saja di ya ibtalul istihsan. Ya pokoknya walhasil ashabu Syafi'i semuanya menolak istihsan. Wong Imam Syafi'i butuh gini. Kalau nanti ada istihsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istihsan, itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis aleh. Lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar Quran dan hadis, kemudian istihsan dengan subjektivitasnya sendiri. Dan itu kalau pakai subjektivitasnya sendiri namanya fakot syarro. Dong ya ini. Oh, alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya, jangan terus. Begini ya, jadi Nabi yang paling terkenal diuji itu namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali.
Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, ini kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama. Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun itu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa 1 tahun itu. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Kita kan kemarin ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang, dibanding kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih nggak imbang. Sehingga ingat sisi nikmat istilahnya, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih mengingat sisi-sisi nikmat, bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga nggak perlu cemas, ya sudahlah kita berikhtiar untuk menghadapi Covid ini, tapi nggak perlu cemas karena sebetulnya apa ya, nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar itu. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan Covid atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus. Andai kan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi, mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu chaos, mungkin kalau peneliti apa gitu ya, mungkin peneliti udara atau peneliti polusi takutnya itu polusi. Jadi ketakutan akan di antara manusia itu kan memang khasnya itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Di antara khasnya manusia itu memang punya rasa takut, dan rasa takut ini sesuai spesialisasi masing-masing. Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu, takut Covid, takut pandemi, takut ini itu. Mungkin kalau pakar sosial takutnya kalau Indonesia ini chaos, saling ancam, saling menikam gitu. Nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik. Satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini. Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi, supaya kita imannya tetap stabil, karena hubungan Allah dengan kita jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang ujian-ujian, ada ujian kayak pandemi itu. Dengan demikian sesuai anjuran Allah, fazkuru ala Allah. Jadi orang itu disuruh ingat sisi-sisi pemberian Allah, bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah Subhanahu wa taala. Begini ya Kak, curhat itu ya. Kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah, katanya tidak kritis. Tapi kalau kritis kenanya nanti tidak tawaduk, itu mah nggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti orangnya dulu terus DP itu enggak lah. Tawaduk itu artinya orang itu diberi haknya. Jadi apa ya, ketika orang lain kita mengasumsikan, ya saya ulang lagi, kita mengasumsikan gambaran tawaduk, maka dengan asumsi itu kita gampang kecewa. Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas, misalnya mahasiswa berdiri semua, terus ketika kita ngajar materi semuanya diam, oke, itu keinginan yang baik gitu. Tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya cara pandang ya, punya akhwal-ikhwal yang spontan itu. Mungkin mereka nggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan, karena ilmu itu sudah pernah dibaca, sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu tidak penting, karena ilmu itu sudah dia kuasai. Atau mereka terus malamnya itu begadang sehingga pas ajaran itu ngantuk itu. Jadi sering sesuatu yang kita anggap nggak tawaduk itu kondisi objektif yang dialami. Atau malas karena sebetulnya bukan karena malas sama dosennya, baru bokeh kan, nggak punya uang di ATM, terus keluarganya baru broken. Ya itu yang namanya husnudzon. Jadi kita sebagai kiai, sebagai dosen itu sering orang yang kita kira tidak tawaduk itu punya masalah objektif. Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang, terus tagihan listrik ini itu, mungkin diajarin ilmu juga nggak masuk gitu. Sehingga dulu kalau ada kurang, saya beri contoh ya, dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam, tapi ada yang nggak diam karena terganggunya tuh gini, Nabi ini sering cerita kiamat kok nggak jelas tanggalnya, kalau cerita ya plus tanggalnya, sehingga dia tuh ya nggak nyaman itu. Lama-lama dia agak kuat tanya, ya Rasulullah,
Kalau kiamat itu mbak dasar, lalu kiamat itu kapan? Semua sahabat menyalahkan dia karena dianggap gak sopan karena memotong khutbah Nabi. Tapi lama-lama Nabi maklumi, orang itu memang kalau tersiksa ya memang gak nyaman itu. Ada yang ganjel itu, akhirnya ya tanya. Jadi saya mohon dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa, jangan-jangan itu hal objektif saja, ada hubungannya dengan kurang senang sama dosen tadi, tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang. Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena nggak simpati sama dosen. Nah, kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu tidak suka saya, sehingga pas pelajaran saya begini. Ya, itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi ya yang happy sajalah, yang husnudzon. Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda, di antara aturan Islam memang laisa minna malam yarham shaghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Di antara ajaran Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren sayang sama yang di bawahnya. Yang kalah sepuh atau kalah ilmu hormat sama atasannya. Itu aturan-aturan hukum. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya bukan ingin melawan sebenarnya, tapi ada kondisi objektif tadi. Ada ya kayak tadi kita ngaji ilmu yang luar biasa, tapi mustamek pendengar ini sedang banyak masalah. Tentu bawaannya itu ya kayak nggak dengerin gitu. Tapi bukan karena nggak seneng kita, karena memang mereka punya masalah objektif tadi, mungkin ada tagihan, ada problem. Nah ini disebut di antara kewajiban orang mukmin adalah ayyahmila akhahu ala ahsanil akhwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadhu untuk tidak menstigmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Tapi tidak sewajib iman-iman yang lewat hadis mutawatir atau hadis masyhur. Karena ini wilayah yang sensitif. Sensitifnya begini ya, kata Mahdi sendiri itu nama apa gelar. Kalau itu nama berarti ada orang namanya Mahdi yang datang di akhir zaman. Padahal faktanya nanti yang datang itu orang bernama Muhammad, bapaknya adalah namanya sama dengan bapaknya Nabi. Iwafiku ismuhu ismi wa abuhu abi. Jadi namanya itu sama dengan nama Nabi dan bapaknya sama dengan nama bapak Nabi. Sehingga Mahdi di sini bisa saja artinya itu orang yang dapat petunjuk yang datang di akhir zaman. Padahal kalau sampai tanya iman, ya kita iman, tapi tidak seketat atau sewajib iman wajibnya sholat, wajibnya puasa. Jadi sama-sama berstatus wajib iman tuh ya ada kelasnya ya, ada klasmennya. Jadi kalau sesuatu itu mujma' alaih atau mutawatir itu tingkat kewajibannya itu ekstrim itu. Tapi kalau dari riwayat yang di bawah itu ya sama-sama masih wajib, tapi ya wajib-wajib yang jauh di bawah itu. Ya intinya proporsional lah. Jangan lalu hidupnya Anda dihabiskan untuk membayangkan nanti Mahdi itu wajahnya kayak apa, terus cara perangnya kayak apa. Lama-lama kamu filmkan itu malah gak karu-karuan tuh. Kalau khayal ya sudah ya sekedar iman, tapi tidak seiman kalau kita wajib membenarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan segala apa yang dawuh beliau, yang sampainya kita lewat thariq tawatur dengan cara yang sangat masyhur, sangat terkenal dan diijma'i ulama. Nah yang kelas-kelas seperti ini yang imannya itu harus benar-benar ketat. Tapi kalau riwayatnya itu mutawatir yang di bawah itu, atau masyhur, atau apalagi ahadi yang meriwayatkan hanya personal rawi, tidak konsensus, itu tingkat imannya di bawah itu. Ya sama lah seperti hukum sosial umumnya. Kalau informasi ini masif dan semua TV memberitakan misalnya, dan semua yang orang adil percaya, mulai pejabat rakyat tahu ya, tapi kalau informasinya baru personal di bawah itu ya tingkat imannya juga. Jadi intinya sama-sama wajib itu kualitas kewajibannya beda-beda sesuai kualitas riwayat tadi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.